dual clutch transmissionnya itu ya, perpindahannya cepet banget. Brake gas, ini tarikannya seperti bukan mobil diesel. Kalau nggak ingat suaranya ada raungan dieselnya, mungkin kita akan lupa kalau mobil ini adalah mobil diesel. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Di samping gue sudah ada mobil terbaru dari Hyundai. Yes, ini adalah Hyundai Santa Fe yang facelift. Kini semakin bagus, semakin keren sekali, dan bahkan fitur-fiturnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kakaknya yang memiliki harga jauh lebih tinggi. So, langsung aja kita kupas tuntas tentang Hyundai Santa Fe facelift ini. Oke, Hyundai Santa Fe facelift ini diluncurkan di Indonesia pada tanggal 7 April 2021. Yes, dia memiliki desain yang keren sekali. Kita langsung bahas aja desain depannya. Ini berbeda dengan Santa Fe sebelumnya yang menggunakan cascading grille yang pertama. Kini sudah menggunakan cascading grille next generation, yang mana sekarang jadi bagus sekali dan keren ya. Dia tuh seperti menyambung pada headlamp yang utamanya ini. Lampu utamanya jadi pindah ke bawah. Dan lampu utamanya sekarang seperti si Palisade yang memiliki lampu menyambung dari atas. Kalau di Palisade itu 3 sambungan ya, 1 tengahnya ada, terus baru nyambung lagi bawah. Kalau dia 2 dan seperti Thor Hammer gitu ya, jadi ada T gini dan menyambung ke bawah. Keren sekali, ini bagus banget. Nice attention to detail dari Hyundai. Dan lampunya sendiri sudah double projector, bagus, terang sekali, bisa menerangi sangat banyak. Dan overall desain depannya benar-benar elegan sekali, futuristik sekali, dan memang Hyundai sekarang desainnya benar-benar jauh lebih bold jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Bagus banget, bahasa desainnya bagus sekali. Kami suka. Oke, sekarang juga Santa Fe facelift ini dia juga sudah disematkan kamera 360. Yes, yang bahkan kamera 360 belum ada di kakaknya di Hyundai Palisade. Jadi di sini sudah ada dan sudah ada radar juga. Karena mobil ini sudah memiliki banyak sekali sistem keselamatan. Nanti akan kami bahas lebih detail. Overall di depan dia bagus sekali, bahasa desainnya keren sekali, dan kita lihat apa aja perbedaannya pada bagian samping. Jujur memang pada bagian samping belum ada perubahan terlalu signifikan. Dia menggunakan dimensi yang masih sama persis dengan Santa Fe sebelumnya, karena ini masih facelift. Namun yang berubah adalah desain velgnya sekarang semakin sporty, walaupun dengan ukuran yang sama bannya, namun desainnya jauh lebih sporty dan lebih elegan pastinya. Untuk spion juga masih sama desainnya, dan juga sudah ada kamera 360 di sini, sehingga lagi-lagi bisa lebih baik jika dibandingkan dengan Palisade. Dan dia sudah menggunakan akses keyless entry, dan keyless entry-nya kuncinya menggunakan kunci seperti ini, dan dari kuncinya kita bisa remote engine start stop. Jadi melalui kuncinya saja, tidak perlu kita masuk dari mobil, kita bisa nyalakan mobilnya sehingga bisa memberikan temperatur yang pas ketika kita masuk mobil. Jadi bisa menggunakan AC-nya dulu supaya mobilnya nggak terlalu panas gitu ya. Atau kita bisa manasin mobil tanpa harus masuk ke mobil. Nice features. Oke, sisanya siluetnya, roof rail-nya, siluet bagian bawah sini semuanya masih sama. Perbedaan memang hanya pada bagian velg, dan juga sudah adanya fitur remote start stop itu yang bisa dari luar. Oke, kita lihat bagian belakang. Oke, lanjut pada bagian belakang. Kalian lihat ya, memang sih sebenarnya secara overall potongan-potongan garis bodinya masih sama persis dengan yang sebelum facelift, karena memang hanya sekedar facelift. Tapi berkat sekarang permainan lampunya dan juga desain pada bumper bawahnya, semuanya tuh membuat mobil ini kok jadi American look sekali, dan pada warna hitam ini jadi semakin stunning sekali. Kami suka sekali sih. Ini nice attention to detail yang bagus, perubahan yang subtle, tapi kalau kita lihat dan kita jajarkan dengan Santa Fe yang lama tuh terasa sekali perbedaannya.
Ini sekarang lampunya dia seperti corak seperti ini dan sudah LED semua dan ada lampu yang menyambung bukan chrome ya. Jadi aksen silver hanya ada di bagian bawah. Kalau ini lampu yang menyambung. Bagus sekali. Benar-benar, dan sudah samping antena, sudah spoiler, kamera juga lagi-lagi di belakang. Bagus sekali. Fitur-fitur seperti cross traffic alert semua sudah ada. Jadi memang Hyundai ini, Santa Fe yang terbaru ini sudah disematkan dengan Hyundai Smart Sense. Jadi mungkin nantinya akan ke Palisade juga, ke Kona juga, dan juga ke line up Hyundai lainnya. Tapi ini adalah Hyundai pertama yang sudah mendapatkan ini. Ada satu fitur menarik lagi di Santa Fe terbaru ini. Bukan cuma kick sensor atau buka biasa, dia sudah touchless. Yes, dia bagasinya dapat terbuka dengan sendirinya. Kapasitas bagasi Santa Fe sendiri ketika 3 baris tegak, ia memiliki 377 liter. Butuh ruang lebih, bisa rebahkan baris 3, sehingga kapasitasnya menjadi 625 liter. Dan lipat seluruh kursi hingga rata lantai, maka akan mendapatkan kapasitas yang menjadi 1625 liter. Ya, lanjut pada bagian kabinnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Udah di like, udah di follow, udah subscribe? Oke, kita lanjutin. Di bagian belakang ini benar-benar dia memang masih mirip dengan Santa Fe sebelumnya, yang mana adalah legroomnya masih sangat bagus. Ini posisi mengemudi gua dan tinggi gua 175 cm. Ini masih terdapat 10 jari untuk legroom. Dan yang kini yang menambah privacy dan juga kemewahan di belakang sini adalah ada armrest dan juga sudah adanya sunshade untuk menutup privacy glass di belakang sini. Jadi ini sudah ada, sudah semakin lengkap, semakin mewah, dan di belakang sini sudah ada 2 USB socket. AC ya di belakang sini memang bagus sekali. Namun sayang memang walaupun kami bilang dia memiliki fitur yang lebih baik untuk urusan safety dibandingkan dengan Palisade, namun di mobil ini untuk kursi belakangnya belum mendapatkan seperti cooling seat dan heated seat. Jadi fitur belakang ini memang tergolong cukup minim, dan memang dia ya masih bench seat biasa, tapi at least kursinya sangat suportif sekali dan bahan kulitnya juga bagus dan nyaman. Dan jika dibandingkan dengan SUV monocoque 7-seater lainnya yang bermesin non-diesel, kami prefer ini karena jauh lebih nyaman. Kursinya jauh lebih tebal kalau kami bisa bilang. Oke, bagaimana rasanya di baris ketiganya? Langsung kita coba. Cara masuk baris 3, dia masih sama seperti Santa Fe sebelumnya, yang mana dia masih perlu hanya menekan tombol di belakang sini dan kursinya akan maju dengan sendirinya. Memang belum yang one touch tumble, tapi at least ini sangat mudah, sangat tinggal pencet tombol aja dan dia sudah maju dengan sendiri karena sudah ada pegasnya. Lalu kita bisa masuk ke baris keduanya. Begitu di baris ketiga, kita bisa lihat bahwa legroom gue masih tetap nyaman di sini. Dan masih ada space untuk kaki gue masuk, walaupun tinggi gue 175 cm. Kepala juga tidak mentok, dan ketika kita berjalan, ini juga semakin nikmat lagi karena memang panoramic sunroof itu besar hingga hampir ke belakang sini. Jika dibandingkan dengan SUV monocoque 7-seater lainnya ya yang di kelasnya, ini jauh lebih nyaman sih dan jauh lebih terasa lebih proper untuk 7-seater dibandingkan ini, karena gue masih mendapatkan legroom yang lebih cukup baik. Dan di belakang sini tetap diberikan cup holder, kantong, dan juga untuk kanan kita masih bisa ada untuk pengaturan AC. Yes, karena di belakang tetap diberikan AC. Kalau rivalnya diberikan AC dari sini ya, jadi yang penumpang baris 2-nya bisa sakit masuk angin dari leher. Kalau di sini bagus. Untuk penumpang baris 3 kita bisa atur sendiri fan-nya. Itu semuanya dari arah di sebelah kanan sini, dan AC-nya dari kanan dan kiri. Jadi lebih cepat dan efektif untuk mendinginkan penumpang baris ketiga. Dan untuk lainnya seperti port sudah ada 12 volt socket juga di belakang sini, dan juga kita bisa melipat baris keduanya untuk keluar hanya dengan tombol di belakang sini. Yes, terlipat, jadi bisa keluar dengan mudah. Ada tombolnya, nice sekali. Lanjut pada bagian depan. Nah, di depan sini memang kalau secara desain dia masih mirip-mirip sekali dengan bahasa desainnya Santa Fe yang pre-facelift. Namun yang berbeda sekarang adalah speedometernya sudah digital. Yes, bagus sekali. Dan kerennya juga dia sudah bisa mengecek traction monitoring, sudah bisa mengecek banyak hal ya, banyak banget lane keeping assist, semuanya assistance dari drivingnya semua bisa kita cek dari sini. Banyak banget, mau apa,
mau attention level kita juga ada. Jadi kalau kita misalnya kita ngantuk, mobil ini sudah bisa ngedetect, oh kayaknya pengemudi yang ngantuk, dan dia akan memberikan alarm untuk kita istirahat untuk sejenak. Bagus sekali. Lalu juga ada driver info, cluster. Kita bisa ganti-ganti semua dari pengaturan dari mobil, juga dari MID-nya ini. Dan dari MID-nya ini juga kita bisa ganti, misalnya digital clusternya mau berganti sesuai dengan mode berkendara, bisa. Atau mau kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing, bisa juga. Kita bisa ganti-ganti dengan kesukaan kita, favorit kita bisa ganti-ganti juga. Bagus sekali. Ini justru yang belum ada di Hyundai Palisade yang harganya sudah sampai 1 miliar. Sayang sekali ya, kalau di sini dia sudah full digital. Bagus sekali, keren. Dan nih di sini ada tombolnya, yang lane keeping assist-nya mau diaktifkan, traction control-nya semuanya bisa diaktifkan, parking brake-nya ada di sebelah sini. Layout di tengah sini dia overall mirip sekali dengan yang Palisade punya. Dia banyak tombol gitu ya, tombol pengaturan AC, temperatur, climate, semuanya ada. Lalu juga head unitnya sendiri persis dengan yang ada di Kona terbaru, Kona Electric, yang mana sudah bisa support Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Jadi bagus, dan juga sudah ada quiet mode yang mana bisa menahan volume suara dari mobil hanya di 7%, sehingga tidak mengganggu passenger misalnya sedang tidur, misalnya sedang istirahat gitu ya. Bagus. Dan sudah shift by wire sehingga tidak perlu kita pakai tuas lagi. Sudah ada parking sensors dan sudah ada kamera 360 dan pengaturannya ada di sini. Jadi bagus banget. Tidak seperti di Palisade yang ada tombolnya ya, tapi tidak ada kamera 360. Tapi kalau di sini benar ada, dan kamera-kameranya kita bisa ganti atur-atur mau arah mana. Jadi kita bisa sangat detail untuk parkir kita. Bagus sekali. Dan sudah ada wireless charging, sudah ada USB, dan 2 cup holder di tengah sini. Nah, namun sayang sekali, kalau sepertinya di Hyundai terbaru ini sudah secara standar sudah ada heated dan cooling seat, di mobil ini tidak ada. Tombolnya hanya dummy saja nih. Sayang sekali, itu yang hilang dari Hyundai, fitur-fitur Hyundai yang sekarang sudah standar ya. Nah, ini dia bagian mesinnya. Namun sayang sekali belum ada perubahan pada bagian mesin. Dia masih tetap menggunakan mesin diesel untuk yang varian diesel, dan bensin tetap ada juga. Untuk varian diesel sendiri dia menggunakan mesin diesel 2200 cc CRDI dengan tenaga 202 PS dan torsi 440 Nm. Tenaga itu memang kalau di Palisade agak sedikit underpower, tapi di Santa Fe sangat terkenal ini adalah overpower karena dimensinya yang jauh lebih kecil. Jadi kalau di Santa Fe ini tenaganya enak sekali. Nah, kebetulan kami sedang dapat unit yang diesel. Bagaimana rasa berkendaranya? Langsung aja kita coba. Oke, akhirnya gue merasakan rasa berkendara dari Hyundai Santa Fe yang terbaru ini. Oke, kebetulan unit yang gue dapat adalah yang varian 2200 CRDI atau yang varian diesel. Bisa dibilang walaupun menggunakan mesin diesel yang sama dengan Palisade, namun di Santa Fe ini suara raungan dieselnya lebih terasa ya. Lebih terasa, lebih masuk ke kabin. Mungkin memang sealing dan peredaman dari depan mungkin kalau di Palisade karena dia mobil yang lebih premium, jadi lebih bagus. Jadi hampir tidak, suara dieselnya itu tidak masuk. Tapi kalau ini masih sedikit masuk. Namun karena memang tenaganya yang cukup besar di 202 PS dan torsinya 440 Nm dan bodinya lebih kecil dibandingkan di Palisade, tenaganya lebih luar biasa dibandingkan di Palisade. Ditambah lagi dengan 8 percepatan dual clutch transmissionnya itu ya, perpindahannya cepat banget. Brake gas, ini tarikannya seperti bukan mobil diesel. Kalau nggak ingat suaranya ada raungan dieselnya, mungkin kita akan lupa kalau mobil ini adalah mobil diesel. Ini enak banget. Di Santa Fe ini mesin dieselnya jadi terasa super power banget. Kalau di Palisade pas untuk kenyamanan, tapi kalau di Santa Fe jadi terasa super power dan mostly bahkan overpower. Jadi enak, tapi which is good. Tuh, enak banget mesin dieselnya. Nah, terus dan ditambah lagi safety mobil ini juga bagus banget. Jadi kalau ketika kita berada di kecepatan 60 km per jam lebih dan kita tidak sengaja berpindah lane keeping assist-nya ngembalikin lagi ke tengah tuh.
Luar biasa keren banget, canggih. Jadi selalu aktif ketika di atas 60 km per jam. Ya, fitur safety mobil ini sangat lengkap dan bahkan bisa gue bilang ini jauh lebih baik jika dibandingkan si kakaknya, si Palisade. Ini lengkap banget, dia pertama sudah punya kamera 360 dan kamera 360-nya itu digunakan dengan baik oleh Hyundai. Karena apa? Dia sudah tidak hanya memiliki blind spot monitoring, tapi dia juga sudah punya blind view monitor yang ada di speedometer. Jadi ketika misalnya ada mobil atau motor atau kendaraan yang approaching dari kiri atau kanan yang tidak kita lihat dari mata, terus kita ngasih sen, tidak hanya ada bunyi beeping, tapi dia kan dari speedometer yang bagian kiri gitu, misalnya dari kiri, dia kan ada muncul layar terus menampakkan bagian kiri. Atau misalnya kalau dari kanan, terus ada yang datang juga dari kanan, itu dia munculin dari kanan. Jadi nice banget, jadi itu fitur safety yang sangat luar biasa banget. Tambah lagi dia tadi yang seperti gue bilang, di atas 60 km per jam, sudah ada lane keeping assist, jadi active steering control juga, ada forward collision mitigation, ada juga, jadi luar biasa sih. Mobil ini benar-benar fitur safety-nya sangat lengkap dan memang campaign yang digalakan oleh Hyundai adalah Drive Safe atau Santa Fe-nya dihilangkan gitu ya, Santa Fe Drive Safe. Nih, kita misalnya di atas 60 km per jam keluar lane, itu dia balik sendiri. Tuh, balik sendiri. Tuh, keren banget. Ini keren sih. Memang walaupun tetap sayang sekali, walaupun dia sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense atau sistem keselamatan yang lengkap dari Hyundai, tapi ada satu fitur yang masih missing di generasi Santa Fe facelift ini, yaitu adalah adaptive cruise control. Dibandingkan dengan rival-rivalnya yang asal Jepang, yang memang juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan juga, dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, kalau di sini belum. Tapi minimal rear cross traffic alert, blind spot monitoring, semuanya sudah ada. Jadi nggak perlu panik. Untuk bantingan suspensinya juga, ya Santa Fe memang selalu terkenal dia nyaman. Dibandingkan dengan rivalnya nyaman, dan somehow di generasi facelift ini suspensinya sedikit dibuat lebih nyaman lagi. Jadi terasa lebih premium. Memang satu-satunya downfall adalah kedepan kabinnya yang memang terasa kalau misalnya keadaan traffic ramai seperti ini memang kalah dibandingkan dengan Palisade. Namun secara suspensi, tarikan, dan rasa berkendaranya mobil ini ada beberapa hal yang justru lebih baik jika dibandingkan dengan Palisade. Ini enak sih. Santa facelift tidak hanya memikirkan ganti tampang aja, tapi fitur bertambah, rasa berkendara juga jauh lebih baik, dan pastinya tongkrongan dan desainnya, fitur semuanya juga lebih baik. Oke, tadi gue bilang suspensi di depannya Santa Fe sekarang jauh lebih lembut dan jauh lebih nyaman jika dibandingkan dengan yang pre-facelift. Nah, bagaimana dengan yang di belakang? Since mobil ini udah berharga, bahkan yang varian tertingginya ini, yang signature ini sudah berharga 729 juta, which is di rentan harga segitu biasanya pemiliknya juga bisa menggunakan jasa pengemudi. Jadi akan sering juga merasakan di belakang sini. Oke, bagaimana rasa berkendaranya? Di belakang sini suspensinya nyaman. Dan tadi ngeliatnya ngelewatin polisi tidur ya. Dia itu memang Hyundai terbaru nih sekarang, set suspensinya dia lebih ke arah yang bukan yang keras banget, tapi bukan yang lembut banget. Jadi gak terlalu terombang-ambing. Ini nyaman banget sih. Nikmat, dan tambah lagi dia juga bisa menambah legroom kita hingga ke belakangnya. Ini masih bisa mundur lagi, dan ini tengah, ini jaraknya cukup jauh loh antara kursi yang termajunya. Ini bagian paling majunya, lu maju banget bisa, kalau pengen ngasih legroom yang belakang bisa, atau mau mundur banget kayak bagian kiri juga bisa. Jadi ini bisa lega banget. Dan tambah lagi kenyamanan, bisa tambah lega lagi legroomnya dengan cara kita bisa menekan tombol bagian sini untuk memajukan dan memundurkan penumpang bagian depan yang kiri. Jadi sudah seperti layaknya di Mercedes-Benz, Camry gitu ya, udah bisa nyaman. Ini bisa menambahkan legroom di sini. Itu malah justru fitur yang belum ada di Palisade loh. Ini sudah ada. Wow, keren. Namun memang yang tidak ada di Santa Fe ini adalah soket USB yang ada di kursi. Ini nggak ada, tapi dipindah di tengah sini. Tapi at least ada dua, jadi kita tetap bisa mengecas. Dan tambah lagi kenyamanan di sini tetap ada armrest yang cukup besar, dan kulitnya juga cukup nyaman ini. Ada patternnya ya, nappa leather, nyaman sekali. Dan juga ditambah lagi sudah ada private glass ini, jadi kita bisa menambah privasi kita di belakang sini dan tidak terlalu panas rasanya. Dan kelegaan dan juga kenikmatan juga bertambah ketika melihat ke atas. Karena panoramic sunroof ini besar sekali. Bahkan sudah melewati
titik terbelakang dari kursi ini. Ini kursi paling mundurnya ya. Kalau kita normal aja gini ya, misalnya normal segini, ini udah ngelewatin belakang kita, jadi memang masih besar sekali. Dibandingkan dengan rivalnya yang SUV monocoque juga, yang 500 jutaan itu, panoramic sunroofnya ini jauh lebih besar. Kalau yang di rivalnya ini masih terlalu kecil, masih di depan kepala dari penumpang baris kedua. Kalau ini hampir sampai ke belakang. Dan overall memang nyaman dan suara dieselnya lebih teredam jika ke belakang sini karena memang tidak terlalu dekat ke depan. Tapi memang kalau yang di depan suara dieselnya cukup terasa. Ya, sampai juga kesimpulan dari review Hyundai Santa Fe facelift ini. Bisa disimpulkan bahwa Hyundai tidak hanya memberikan ubahan pada tampilan depannya saja, namun juga memberikan fitur safety yang sangat lengkap dan juga set suspensi dan rasa berkendara yang semakin enak dan terasa semakin premium. Memang mobil ini semakin perfect sekali dan memiliki value for money paling baik jika dibandingkan dengan Hyundai yang dijual di Indonesia. Sehingga memang Hyundai Santa Fe bisa jadi lagi-lagi menjadi andalan Hyundai untuk di pasar Indonesia. Namun memang mobil ini bukannya tanpa kekurangan. Masih ada kekurangan seperti belum all auto power window dan juga belum adanya adaptive cruise control jika dibandingkan dengan rival di rentan harga yang sama. Namun smart sense-nya yang cukup banyak, cukup lengkap, dan jika dibandingkan dengan kakaknya saja sudah cukup lengkap, membuat mobil ini sudah sangat bisa bersaing untuk di kelasnya. Oke, sekian review dari gue kali ini. Gue Reza RFR. Terima kasih pada kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih kepada Hyundai Goa yang sudah memberikan kesempatan untuk mereview Hyundai Santa Fe terbaru ini. Kalau kalian tertarik untuk membeli Hyundai terbaru ini, kami taruh kontaknya di link di deskripsi. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi dan juga main-main ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.